Shalom, apa kabar saudara? Sehat selalu dan diberkati Tuhan, amin. Pada hari ini kita berkumpul bersama kembali untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu sepanjang hari ini bagi setiap kami. Jika kami sampai pada hari ini masih Engkau beri kesempatan untuk bernafas, untuk melakukan aktivitas kami dengan tubuh yang sehat ya Bapa, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami pada hari ini kembali menyiapkan diri kami untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami ya Bapa. Urapi setiap kami, jamah kami ya Tuhan Yesus. Apapun kesulitan kami, apapun yang menjadi permasalahan kami ya Tuhan Yesus, Engkau sanggup untuk membela kami ya Tuhan Yesus, dan menjaga setiap kami dan berkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Puji bagi nama-Mu ya Kudus. Haleluya Yesus.
Ingin selalu bersekutu
Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih karena kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Dengan tubuh yang sehat ini ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pimpin kami, Engkau urapi kami, urapi telinga kami ya Tuhan Yesus, urapi hati kami sehingga kami boleh mendapatkan rema dari firman-Mu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Dan biarkanlah firman-Mu ya Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami, boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh memperkatakan firman-Mu untuk di dunia luar juga ya Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja yang kudus ya Bapa. Pujilah nama-Mu, haleluya, amin. Baik saudaraku, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami syukur, sungguh Engkau baik, amat baik dan teramat baik. Biarlah Tuhan pada hari ini ya Tuhan, kami boleh duduk untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami Tuhan, kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Engkau sendiri mengurapi hamba-Mu, supaya kami menyampaikan firman-Mu, supaya kami boleh benar-benar mengerti dan kami boleh layak dan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih, kami ajarkan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami syukur, haleluya, amin. Baik saudaraku, tema bulan ini masih tetap sama, yaitu Tuhan Yesus adalah kunci keselamatan dan keberhasilan. Kemarin sudah saya bahas bagaimana Tuhan adalah kunci dari keselamatan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beri hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Tuhan Yesus, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pernyataan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan. Dan barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak memperoleh keselamatan. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, yaitu melainkan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Asal manusia mau percaya kepada Tuhan Yesus, pasti umat manusia tidak mendapatkan hukuman. Kenapa Tuhan datang ke dunia ini? Karena Tuhan sebagai perantara, yang mana manusia dengan dosa, dengan penuh dengan kejahatannya, sehingga manusia putus hubungan dengan Tuhan, sehingga manusia tidak bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Makanya Tuhan turun ke dunia untuk memberikan jembatan supaya setiap orang yang percaya boleh diselamatkan. Bahkan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kalau manusia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, manusia itu akan mendapatkan hukuman. Tapi bagi yang percaya, tidak akan mendapatkan hukuman. Kenapa Tuhan datang ke dunia ini? Hanya 3,5 tahun. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya belajar mengenai firman Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga memberitakan firman ke setiap umat manusia, bahkan ke seluruh dunia. Setelah itu Tuhan kembali ke surga.
Yang meneruskannya adalah murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan, supaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang pertama membuka hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang dulunya hubungan manusia itu sudah putus, tidak ada hubungan lagi. Tetapi karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, sehingga manusia boleh berhubungan lagi, supaya manusia ini boleh percaya bahwa hanya keselamatan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus rela mati, disalibkan untuk dosa kita. Untuk mencapai semuanya itu, kita harus ada tindakan yang kita lakukan. Kita harus mengalami tindakan, saudaraku. Kalau kita tidak bergerak, kita melakukan tindakan, maka kita tidak akan menerima keselamatan. Ayo, mari kita bertindak dan percaya kepada Tuhan. Yang pertama, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu pesan Tuhan, supaya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud hubungan intim dengan Tuhan itu? Apa sih hubungan intim dengan Tuhan itu? Hubungan intim dengan Tuhan itu berarti kita harus mengasihi dan menuruti segala perintah-Nya, dan melakukan dan bertindak untuk melangkah, jangan berdiam diri. Melangkah maju, bergerak, tidak hanya diam saja. Itu yang namanya intim dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dan intim dengan Tuhan, pasti orang itu menuruti perintah-perintah-Nya. Tetapi jika orang mengatakan, aku mengasihi Tuhan dan intim dengan Tuhan, tetapi tidak bergerak atau tidak melangkah dan tidak menuruti firman-Nya, orang itu dikatakan pendusta. Hanya ngomong saja, tidak melakukan apa-apa, tidak bertindak. Tuhan mengatakan kamu berdusta. Hanya di mulutnya saja. Mari saudaraku, supaya kita itu melangkah dan bertindak. Kalau kita percaya, kita mau melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Ini firman Tuhan mengatakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Kalau kita intim dengan Tuhan, pasti kita mengenal siapakah itu Tuhan, siapakah Tuhan Yesus itu. Kita menuruti firman-Nya, kita mengerti, kita melangkah, kita mau bertindak. Di ayat yang keempat dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kita mau intim dengan Tuhan hanya di mulut saja, tidak bertindak, maka kita dikatakan kamu adalah pendusta, kamu adalah bohong. Bagaimana kamu bisa intim dengan Tuhan kalau hidupmu tidak bersatu dengan Tuhan, kalau hidupmu tidak dekat kepada Tuhan, dan hidupmu setiap hari tidak berhubungan dengan Tuhan? Orang yang intim dengan Tuhan itu setiap hari merenungkan firman Tuhan. Pagi-pagi bangun tidur, mandi, baca firman Tuhan,
Jangan bangun tidur yang dicari adalah HP-nya. Kepingin tahu siapa yang mem-WA kita, siapa yang ngasih informasi kita. Tidak seperti itu. Tuhan mau supaya kita bangun tidur pagi-pagi. Setelah kita mandi, kita membersihkan diri, kita duduk berlutut, membaca firman Tuhan. Setelah itu memuji dan menyembah, worship dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan berjanji supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang bersekutu, yang intim dengan Tuhan. Coba kita baca di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-20. Dikatakan demikian, Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini benar-benar Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita mempersiapkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita intim kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Saat-saat ini kita harus perlu mencari Tuhan. Saat-saat ini kita harus intim kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu mempertahankan iman agar tetap percaya. Iman kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memperingatkan atau mengajar kita agar kita tetap percaya kepadanya. Jangan menolak dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Kita harus percaya kepada Tuhan, tetap mempertahankan iman kita. Jangan biarkan hatimu itu gelisah dan takut, tapi harus punya iman yang kuat untuk menghadapi persoalan apapun di dunia ini. Apalagi dalam keadaan yang sekarang kita hadapi, negara kita yang kita sekarang hadapi, dan bangsa kita hadapi, yang kita cintai. Kita mengalami problem masalah yang begitu besar, yang kita harus bawa di dalam doa, supaya Tuhan sendiri campur tangan untuk menolong kita, agar supaya kita tetap punya iman yang teguh. Bapak Ibu tahu bagaimana bangsa kita, negara kita ini, yang sudah rela, yang sudah mengeluarkan uang yang begitu banyak, bahkan triliunan yang harus dikeluarkan, bahkan ratusan triliun untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 saat ini. Semuanya kena dampak. Bukan negara kita, bukan bangsa kita aja, seluruh dunia mengalami seperti itu. Terlebih lagi yang kita hadapi saat ini,
bagi bangsa kita saat ini. Negara digoncang, perusahaan-perusahaan digoncang, pengusaha-pengusaha digoncang, karyawan digoncang, orang yang berbisnis pun digoncang, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang kolab, sehingga banyak tenaga kerja yang di PHK, bahkan banyak tenaga kerja yang dirumahkan. Itu yang saat ini kita alami. Bahkan saya lihat sendiri bagaimana seorang karyawan yang sudah kena PHK, bagaimana pedagang juga tidak bisa berjualan karena sudah tidak mempunyai uang. Untuk makan aja mereka susah. Tapi Tuhan mau supaya tetap mempertahankan iman kita. Itulah yang kita hadapi saat ini. Supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Supaya kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Walaupun situasi yang sangat sulit saat ini, kita harus mempertahankan iman kita. Susah, sulit, iya. Sehingga semuanya harus berada di rumah, sekolah di rumah, bekerja di rumah, semuanya di rumah. Untuk mengatasi semuanya ini dalam permasalahan kita harus duduk dan berdiam diri dan percaya dan mempertahankan iman kita. Jangan sampai kita meninggalkan iman kita dalam situasi yang saat ini yang tidak baik. Kita harus mempertahankan iman kita. Justru dengan adanya peristiwa seperti ini, kita harus percaya bahwa benar-benar Tuhan akan menolong kita. Amin, saudaraku. Itu yang Tuhan mau. Kita harus mengucap syukur. Memang susah, dalam keadaan susah seperti ini mau ucap syukur. Tetapi Tuhan mau belajar, mengajarkan kepada kita supaya kita menerima yang baik. Jangan hanya menerima yang baik-baik saja. Yang tidak baik kita harus mau menerimanya seperti Ayub. Ayub mengatakan, kalau enggak baik kita enggak mau menerima, kalau yang baik mau menerima. Tidak seperti itu. Tetapi Ayub mengambil baik tidak baik, kita harus menerimanya. Kita harus jalani, kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan pasti menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini. Di dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 28. Ibrani 12 ayat 25 sampai 28. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tuhan akan menggoncangkan bumi, bahkan bukan bumi saja, langit akan digoncang. Saat-saat ini kita digoncang oleh peristiwa yang kita alami, yaitu COVID-19. Supaya iman kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini yang Tuhan mau. Kita harus percaya, tetap mempertahankan iman kita. Kita harus berdoa bagi bangsa kita dan negara kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi orang lain yang di sana yang mengalami sakit penyakit.
Karena COVID-19 kita mendoakan supaya mereka yang sakit boleh disembuhkan. Asalkan kita tidak lari, kita tetap percaya dengan iman kita. Dengan menghadapi hal ini kita makin percaya, makin bertahan, makin setia kepada Tuhan. Di ayat 28 tadi dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau kita orang-orang yang tidak setia, orang yang tidak percaya, meninggalkan iman kita, maka Tuhan akan menghukum kita. Tapi kalau kita mau bertobat, mau percaya, mau kembali, mau duduk berlutut kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan keselamatan buat kita. Yang terakhir, yang ketiga, supaya kita berseru kepada Tuhan. Kita hanya berseru kepada Tuhan, bukan kepada siapa kita akan berseru. Bukan berseru kepada dunia ini, bukan berseru kepada orang lain, tapi kita harus berseru kepada Tuhan. Kita tidak boleh menjadi sahabat dunia. Kita menghadapi persoalan, datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia. Karena Tuhan mengatakan, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kepandaianmu sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita mau pilih yang mana? Mau mengandalkan dunia ini, mau mengandalkan orang lain, mau mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan campur tangan untuk menolong kita. Itu yang Tuhan mau, yang Tuhan katakan, supaya kita ini menjadi orang-orang yang taat. Jangankan mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, kita akan dikutuk. Di Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Kalau kita mengandalkan manusia atau mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita akan dikutuk oleh Tuhan. Tapi kita kalau berharap kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Itu yang Tuhan mau. Di dalam Mazmur 145, kita baca Mazmur 145. Dalam Mazmur 145 ayat 17 sampai yang ke-21, firman Tuhan mengatakan demikian. Di dalam Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Inilah firman Tuhan. Sungguh luar biasa, saudaraku. Supaya kita hanya berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada dunia ini. Jangan berseru kepada manusia. Tetapi kita hanya berseru kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18 tadi dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Orang dekat, Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepadanya, yaitu pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Setia dan berseru kepada Tuhan. Tuhan itu dekat, saudaraku. Tuhan tidak jauh. Tuhan selalu menolong kita, kepada orang-orang yang setia dan dekat kepada Tuhan, yang mau berseru kepada Tuhan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Kalau kita minta tolong kepada Tuhan,
Tuhan akan menolong kita. Yang penting hati kita harus tunduk, harus minta pengampunan kepada Tuhan, menyerahkan diri, memohon belas kasihan supaya Tuhan campur tangan untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi saat ini. Persoalan negara, persoalan bangsa, persoalan usahamu, perusahaanmu, persoalan rumah tangga kita, ekonomi kita. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya. Pasti Tuhan akan menolong kita. Seberapa buruk masalah kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Firman Tuhan sungguh luar biasa, supaya kita ini menjadi orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Dan kesimpulannya adalah, apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memberikan keselamatan dan Tuhan tetap menolong orang yang berseru kepadanya. Yang tadi dikatakan di Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengar Dia mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Itu yang Tuhan mau. Mari kita akhir hari ini, kita sama-sama berdoa. Kita melihat betapa berat yang kita hadapi saat ini. Negara kita, bangsa kita bersama-sama merangkul, saling membantu dalam mengatasi COVID-19 ini. Semua kena dampaknya. Bahkan saya melihat di TV juga bagaimana orang-orang yang kena PHK, orang-orang pedagang yang tidak bisa jualan, dan mereka harus meninggalkan kos-kosannya, mereka tidak punya uang untuk membayar kos-kosannya, sehingga harus keluar dari kos-kosannya, sehingga tidur di tol. Tetapi kasih Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menolong mereka. Ada dari orang-orang yang datang memberikan makanan, memberikan minuman, yang diperhatikan. Itu semua beban kita, baik bangsa kita, negara kita yang sudah mengeluarkan uang triliunan, juga donatur, donasi yang mereka berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Banyak orang yang membutuhkan, mereka diberi bantuan. Memang seharusnya seperti itu. Tetapi jangan lupa, kita harus berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan sanggup untuk menolong kita semuanya, menolong bangsa kita, negara kita, menolong rumah tangga kita semuanya. Peganglah itu firman Tuhan, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Itu firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur oleh karena firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ini, supaya kami tahu ya Tuhan, kami tetap setia kepada Engkau, tetapi tetap setia mengandalkan Tuhan. Dan kami tetap ya Tuhan taat, dan kami lakukan firman-Mu. Dan kami taat ya Tuhan, kami hanya berseru kepada Tuhan. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan, supaya kami tahu ya Tuhan, oleh karena firman-Mu ini mengingatkan kepada kami, supaya kami ya Tuhan tetap percaya, menjaga iman kami, tetap teguh, dan tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati ya Tuhan kami semuanya yang sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Terpuji bagi nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita akan mengangkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, terima kasih Kau sudah memberkati kami melalui firman-Mu.
Dan kami tahu Tuhan Kau memberkati kami semuanya di dalam keluarga kami, di dalam anak-anak kami, suami, istri, mertua, orang tua, dan bangsa dan negara kami ya Tuhan yang kami cintai. Kami bersyukur ya Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami menikmati ya Tuhan berkat-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami boleh mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Engkau. Diberkati kita semuanya, di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam permasalahan kita semuanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu, Yesus segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.